Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala jami'al ummati sayyidina Muhammad. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati pada para alim ulama, para kiai, para guru-guru, para sesepuh yang dimuliakan Allah. Izinkanlah saya untuk menyampaikan makna dari huruf H. Sebagaimana kita telah memahami keberadaan huruf jim merupakan awal diri insan yang telah disempurnakan sifat-sifatnya, dilahirkan di dunia ini untuk diuji dengan berbagai macam ujian dari Allah, dengan tujuan agar sifat-sifat batin yang ada dalam diri insan akan menghasilkan apa dari berbagai macam ujian dari Allah, baik ujian nikmat ataupun ujian bala. Sehingga berkembangnya 7 sifat yang Allah anugerahkan kepada seorang Bani Adam atau anak turun Bani Adam. 7 sifat itu akan berkembang menjadi sifat-sifat al-husnah yang sebagaimana Allah telah mengenalkan 99 sifat asmaul husnah. Maka perjalanan sifat itu menjadi suatu contoh perilaku bagi Bani Adam yang telah ditugaskan untuk menjadi khalifah fil ardi. Bagaimana insan berakhlak sesuai dengan akhlakul karimah. Bagaimana insan berakhlak dengan akhlak al-husnah. Bagaimana al-insan untuk berbuat sebagaimana rahmatan lil alamin. Namun ketika seseorang tidak mampu menerima ujian dengan kecerdasan berpikir, sehingga kurangnya ilmu, pengetahuan dan kepahaman tentang ilmu-ilmu yang Allah ajarkan kepada diri manusia melalui kalamullah, maka kebanyakan insan di awal perjalanan hidupnya dia jatuh di makom jim dengan banyak bergelimpang, bergelut dengan hawa nafsunya. Diawali dengan nafsu amarah dan nafsu supiyah yang menunjukkan sifat marah, sifat egois, sifat merasa baik, sifat merasa benar, sifat merasa istimewa, sehingga menjadi golongan orang-orang yang dikuasai hawa nafsunya, sebagaimana telah dikisahkan orang-orang terdahulu yang jatuh ketika tidak mampu mensikapi ujian kenikmatan, sehingga banyak dari golongan mereka ingkar kepada Allah setelah diuji oleh berbagai macam kenikmatan dan kemuliaan. Bahkan ketika seseorang diuji dengan kesusahan ataupun bala, ketika jiwa nafsu tidak mampu bersikap dengan ilmu
sebagaimana Allah mengajarkan kepada batin manusia, menjadi suatu keadaan di mana nafsu menjadi putus asa, nafsu menjadi berontak, nafsu menjadi apatis, bahkan nafsu sudah tidak mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Inilah keadaan jiwa-jiwa jin yang diuji dengan kesusahan, dengan penderitaan, namun tidak menjalani laku al-husnah yang merupakan sifat sabar awal manusia diuji di dalam penderitaan. Maka ketika kita melihat keberadaan titik awal jin yang didominasi oleh sifat nafsu, sehingga ketika nafsu jatuh kepada martabat putus asa, inilah yang menjadikan titik yang ada di huruf H lepas. Titik ini ketika dialami oleh orang-orang yang putus asa, ini menunjukkan mereka-mereka yang kehilangan jiwanya. Inilah orang-orang yang kehilangan cara kemampuan berpikir secara logis. Ini orang-orang yang kehilangan kemampuan hatinya untuk merasakan. Ini keadaan orang-orang yang kehilangan penglihatannya untuk menyaksikan. Dan ini juga termasuk keadaan orang-orang yang telinganya sudah tertutup, tidak mampu untuk menerima suatu nasihat tentang kebenaran al-haq. Maka jika kita melihat titik yang ada di huruf jim merupakan kesatuan jiwa atau batin atau ruhani seseorang di awal perjalanan hidupnya, atau mungkin bahkan sampai tua, ketika tiada ilmu yang melambari perilaku nafsu, maka dalam keadaan huruf H ini banyak orang-orang menjadi putus asa. Jiwanya gelap gulita, tanpa hidayah, tanpa pengharapan, tanpa tujuan, tanpa cita-cita. Keadaan ini yang paling parah bisa kita lihat bagaimana orang-orang kehilangan akal sehatnya. Kita melihat bagaimana orang-orang kehilangan daya kemampuan, kecerdasan otak untuk berpikir. Mereka linglung, mereka lupa, mereka kehilangan ingatan. Bahkan saking parahnya mereka dikuasai oleh bisikan iblis dan setan, sehingga mereka mencoba untuk bunuh diri karena sudah tidak mampu berpikir secara logis, tidak mampu merasakan mana efek baik dan buruk. Bahkan ini kedudukan yang paling parah orang-orang yang sudah kehilangan sifat batinnya. Mereka dalam keadaan keterpurukan, keterputusasaan, dikarenakan jiwa yang menjadi modal dalam kehidupannya telah koyak, telah rusak karena salah di dalam berpikir dan salah di dalam merasakan. Semua dikarenakan nafsu yang jahil, karena tidak mau belajar berpikir, memahami, melihat, menyaksikan atau mendengarkan.
Karena kebiasaan yang berlarut-larut menjadikan nafsu tiada sadar, sehingga ketika nafsu diuji dengan penderitaan, akhirnya tiadalah jiwa yang menjadi modal untuk hidup, sehingga keadaan ini adalah keadaan yang sangat menyedihkan bagi orang-orang yang telah kehilangan hati nuraninya.